muka orang itu ternyata dari mukanya kita tuh bisa tahu loh ketulusan hatinya atau uh, dia itu lagi mengalami masalah atau gimana. Kalian pernah lihat nggak sih kalau muka orang yang berkerut, nggak usah muka orang lain ya, muka kita aja kalau lagi gini. Kadang saya itu kalau lagi kesel, pasti gini. Kalau saya lagi marah, lebih parah lagi muka saya. Terus kalau kita tuh kayak kalau tulus itu, ya udah kita tuh kalian ngerti nggak sih maksud saya? Jadi kelihatan gitu loh. Waktu tulus, waktu senang, waktu sedih, itu kelihatan. Nah, hari ini kan misa arwah Papa Paus Fransiskus di gereja Katolik Nangapino. Jadi Bapak Paus itu saya melihat mukanya itu kelihatan loh ya orang yang tulus. Padahal dia itu orang yang sangat, dia tuh bebannya tuh berat loh. Dia tuh harus memikirkan, selain memikirkan negara Vatikan, dia juga harus memikirkan umat yang ada di seluruh dunia. Kalau presiden itu kan hanya memikirkan negaranya aja, gimana negaranya bisa berkembang atau gimana. Kalau Bapak Paus itu benar-benar berat bebannya. Dia harus mikirin umat Katolik yang ada di seluruh dunia, entah di mana negaranya, dia harus pikirin, dia harus cari, dia harus punya apa ya, punya solusi permasalahan umat-umatnya yang ada di seluruh dunia. Nggak bisa dia tuh mikirin hanya Vatikannya aja, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau presiden kan presiden Indonesia, dia memikirkan negaranya sendiri aja, dia nggak perlu mikirin masyarakat-masyarakat yang ada di negara lain. Paling kalau negara lain butuh bantuan kena bencana, paling sumbangan aja yang dikasih. Tapi beda sama Bapak Paus. Dan saya tuh suka ya lihat muka Bapak Paus. Tuh kelihatan banget orangnya tuh sangat tulus. Dia tuh nggak kayak orang yang nggak ambil pusing kalau ada yang jahat sama dia, yang benar-benar nggak ada rasa takutnya dia. Pokoknya dia jalani aja apa apa yang menurut dia itu benar, dan apa yang hati nuraninya, rasa kasihnya itu sama orang itu, dia jalani aja, dia tuh nggak ada rasa takut atau gimana. Benar-benar sangat kehilangan sekali ya sama Bapak Paus. Bayangin loh, tahun kemarin dia datang ke Indonesia, dia itu sudah dalam kondisi yang sudah sangat tua. Bias kalau orang kita ya, mungkin kalau saya nanti di umur, nggak tahu ya sampai nggak umur saya tuh kayak umur Bapak Paus itu, umurnya sangat panjang gitu, hidup sampai tua. Dia itu masih bisa loh keliling untuk nengokin umat-umatnya, dan dia tuh lihat orang banyak gitu, dia itu nggak habis gitu energinya, dia nggak pusing. Kalau kalau saya tipenya itu, saya itu mungkin pusing kepala saya kalau lihat orang terlalu banyak, dikerumunin orang banyak gitu. Terus harus ketemu sama orang ini, orang itu, sedangkan bahasanya tuh beda. Kita tuh nggak ngerti dia tuh ngomong apa. Kayak Bapak Paus, walaupun diterjemahin pun mungkin dia ada kebingungan juga mungkin, tapi dia nggak mikirin yang itu. Yang penting misinya tercapai, misi dia itu untuk ini ya, misi dia itu untuk apa? Kasih. Dia tuh mewartakan kasih untuk semua orang tanpa pandang bulu, mau dia miskin, mau dia difabel, pokoknya sampai yang orang yang paling kecil sekalipun, yang nggak mungkin nggak dianggap sama, nggak pernah dianggap sama orang lain, tapi Bapak Paus itu nggak pilih kasih sama sekali. Buktinya aja dia ke Indonesia, dia bisa datang sampai ke kemana ya, dia kemarin ke Papua Nugini ya, dia lupa saya. Nah pokoknya dia tuh mengasihi mengasihi yang umatnya ataupun bukan umatnya, dia tuh mikirin. Nah sebelum dia meninggal pun dia udah mikirin untuk gimana caranya agar uh, pemerintahan Israel itu melakukan gencatan senjata sama Palestina. Bayangin loh. Padahal kalau kayak kita kan atau kayak negara lain, ya paling ngomong gitu aja, nggak usah mikirin sampai segitunya, dengan umurnya yang sudah tua gitu. Tapi dia tuh masih peduli, masih mengasihi orang-orang yang tertindas. Semoga kita punya jiwa kasih kayak Bapak Paus juga ya. Semoga kita